Jumpa lagi pada pertemuan ke-10 tentang pembelajaran kewirausahaan dengan topik menentukan channel dan customer relation. Acap kali ditemui kondisi ketika teman-teman akan menyusun rencana bisnis pada saat menentukan saluran apa yang akan digunakan atau media apa yang akan digunakan untuk bisnis yang dilakukan, kita terpaku pada menggunakan bisnis online. Padahal teman-teman semuanya terdapat banyak sekali pilihan-pilihan untuk merumuskan tentang channel atau media yang akan digunakan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan channel dan customer relationship dengan harapan setelah mempelajari materi ini, mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan kembali definisi tentang channel, definisi tentang customer journey, mengetahui dan menjelaskan kembali tentang tahap-tahap customer journey, mengetahui dan menjelaskan kembali tentang customer relationship, serta mengetahui dan menjelaskan kembali tentang bentuk-bentuk customer relation. Pada akhirnya yang diharapkan teman-teman bisa merumuskan bagaimana channel dan customer relationship yang dilakukan untuk mendukung produk, barang, dan jasa yang teman-teman hasilkan. Teman-teman semuanya, pada bisnis model canvas atau pada BMC, channel adalah merupakan step ketiga setelah teman-teman melakukan customer segmentation dan juga melakukan value proposition. Di mana channel di sini adalah dijelaskan sebagai cara menjangkau target market mulai awal hingga akhir, sehingga tidak terbatas pada distribusinya saja, namun juga media dan cara berkomunikasi dengan target market. Di dalam menyusun channel, kita bisa menggunakan tools yang disebut dengan customer journey. Apa yang dimaksud dengan customer journey? Customer journey merupakan sebuah presentasi visual yang menggambarkan hubungan dan interaksi antara target market dengan produk, baik barang maupun jasa, dari awal hingga akhir. Gambar berikut menjelaskan tentang hubungan customer journey dan juga channel. Bagaimana channel berusaha untuk mempersuasi atau melakukan pendekatan pada target market mulai dari mereka tidak tahu hingga mereka loyal. Di mana kemudian langkah-langkah ini dari mulai tidak tahu menjadi mengenal, tertarik, ingin mencoba, melakukan pembelian dan kemudian mereka merasakan puas, didukung oleh berbagai macam media. Tidak tahu apa media akan digunakan. Pada tahap mengenal, apa pula media yang digunakan. Hingga pada tahap mereka menunjukkan kepuasan sehingga mereka loyal ketika menggunakan produk baik barang maupun jasa, semuanya adalah didukung oleh media yang harusnya tepat. Media tersebut bisa media offline maupun media online. Tahap yang pertama adalah awareness. Awareness merupakan fase pertama di mana target market baru mengetahui keberadaan produk atau jasa yang Anda tawarkan. Hal itu ditandai dengan mereka baru mengenal produk Anda itu dari rekan, dari keluarga, dari iklan, dari website, dari postingan-postingan media sosial yang Anda buat, entah itu pada WhatsApp, pada Instagram, pada Twitter, maupun pada TikTok. Mereka juga akan mempelajari produk ini secara singkat terlebih dahulu. Belum sampai pada keinginan untuk melakukan transaksi, oleh karena itu teman-teman, tentukan media yang digunakan baik secara online maupun offline. Tahap berikutnya adalah consideration. Fase ini di mana target market sedang mempertimbangkan produk yang Anda tawarkan. Dapat pula mereka mencoba membanding-bandingkan produk Anda dengan produk merek lain yang memiliki wujud dan manfaat serupa. Oleh karena itu teman-teman, buatlah suatu media di mana teman-teman bisa menampilkan tidak hanya dari sisi produk saja, tetapi juga dari layanan pada target market. Contohnya adalah menjelaskan tentang di mana produk, barang maupun jasa teman-teman itu bisa didapatkan. Melalui postingan-postingan pada media sosial, di sini teman-teman bisa menjelaskan lokasi di mana tempat usaha teman-teman.
Atau media sosial apa yang akan digunakan? Atau bisa pula marketplace apa yang akan digunakan? Berikan informasi-informasi seperti misalnya denah lokasi atau bagaimana cara menjangkaunya. Untuk yang kemudian secara offline, teman-teman bisa menyebarkan kartu nama, stiker, maupun kemudian flyer-flyer yang menunjukkan keberadaan dari bisnis teman-teman. Berikutnya adalah research. Fase yang ketiga di sini dijelaskan sebagai target market mencari banyak informasi untuk meyakinkan dirinya sebelum memutuskan untuk membeli. Mereka akan mencari tahu dari testimoni-testimoni yang dilakukan oleh pembeli sebelumnya. Mereka pula akan mengetahui bagaimana cara menggunakan produk tersebut melalui YouTube, melalui TikTok, atau melalui postingan-postingan yang ada pada media sosial, teman-teman. Prioritas konsumen terhadap suatu ulasan yang mereka baca bisa berbeda-beda. Oleh karena itu, pada ulasan-ulasan tentunya buatlah ulasan yang bervariasi dan persuasif. Fase yang keempat adalah pembelian atau purchase. Fase ini adalah ditandai dengan target market sudah mulai melakukan pembelian. Oleh karena itu, ada baiknya bahwa teman-teman bisa menyediakan semua akses pembelian pada produk Anda, sehingga pelanggan dapat menentukan cara transaksi pembelian yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Saat ini tersedia berbagai cara pembelian, contohnya produk dibeli dengan transaksi langsung, baik secara online maupun offline, produk dibeli secara melalui perantara, baik online maupun offline, dan juga produk dibeli dengan sistem pre-order, baik secara online maupun offline. Tahap yang terakhir adalah tahap review, di mana di tahap review, target market sudah menjadi pembeli dan menggunakan produk Anda. Setelah mereka menggunakan produk, mereka akan melakukan evaluasi terhadap kualitas dan layanan produk Anda dalam bentuk testimoni. Yang perlu diingat dan kemudian diperhatikan adalah jika ada pelanggan yang tidak puas atau melakukan komplain, Anda harus dapat menanganinya secara tepat dan cepat, dan memberikan kesan baik kepada pelanggan bahwa Anda akan segera memperbaikinya. Oleh karena itu, buatlah SOP-nya, teman-teman, agar konsumen atau target market akan loyal dan kembali membeli produk dari teman-teman semuanya. Bagian keempat dari bisnis model Canvas adalah tentang customer relationship. Customer relationship adalah cara-cara yang digunakan untuk berinteraksi dengan target market mulai dari tahap awal hingga akhir yang bertujuan untuk merawat kepuasan dan menimbulkan kepercayaan dan kemudian loyalitas target market sehingga tidak beralih pada pesaing. Strategi di dalam melakukan customer relationship meliputi relation, referrals, retensi, dan recovery. Relation. Relation di sini tujuannya adalah memberikan perhatian kepada target market yang tidak berorientasi penjualan. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua adalah referrals. Referrals adalah menyebarkan berita baik. Pada postingan-postingan media sosial, teman-teman bisa mengisinya dengan tidak hanya tentang produk saja, tetapi bagaimana tentang merawat dari produk tersebut. Atau referrals juga bisa menjelaskan bahwa produk teman-teman memiliki garansi. Yang lain, strategi berikutnya adalah retensi, di mana retensi ini bertujuan agar target market tetap berada dalam jangka panjang pada bisnis dari teman-teman. Caranya dengan memberlakukan membership, memberikan mereka giveaway atau kejutan-kejutan, lalu berikutnya adalah dengan memberikan ucapan-ucapan saat target market atau pembeli mereka merayakan ulang tahun atau merayakan hari besar keagamaan mereka. Dan yang terakhir adalah recovery. Recovery di sini adalah strategi yang dilakukan untuk mengobati konsumen yang kecewa atau strategi menghubungi kembali konsumen lama. Untuk pada tahap recovery bisa digabungkan dengan tahap channel tentang bagaimana mereka melakukan proses evaluasi pasca pembelian. Strateginya adalah teman-teman harus memiliki suatu acuan, pedoman, atau standar operational procedure atau SOP untuk menangani bagaimana konsumen yang kecewa. Misalnya, komplain ditindaklanjuti tidak lebih dari 3 kali 24 jam. Demikian teman-teman penjelasan tentang channel dan customer relationship. Semoga penjelasan tadi bisa jelas dan kemudian bisa
membantu teman-teman di dalam menyusun channel dan customer relationship. Semoga bermanfaat. Terima kasih.